Apa kabar hari ini? Pasti dahsyat luar biasa. Saat ini kita akan mempersiapkan diri untuk beribadah kepada Tuhan. Tentunya kalau lagi beribadah tidak boleh main-main ya. Harus sungguh-sungguh. Kalau berdoa, berdoa. Kalau baca Alkitab, baca Alkitab. Oke? Kita akan siapkan hati kita, hidup kita untuk beribadah kepada Tuhan. Mari kita beribadah kepada Tuhan. Shalom. Teman-teman, sebelum kita mulai ibadah, mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih atas berkat-Mu yang sudah Engkau berikan kepada kami. Kami sudah berkumpul di sini Tuhan, walaupun lewat online, kami tetap bersemangat untuk memuji dan memuliakan nama-Mu. Berkatikan ibadah ini agar bisa menjadi berkat bagi kami semua Tuhan. Engkau berkatikan ibadah ini, Engkau selesaikan dari awal pertengahan sampai pada akhirnya. Kami minta tolong berkat-Mu, biarlah doa ini sampai ke Engkau Tuhan. Engkau berkatikan juga guru-guru kami yang akan menaikkan pujian, agar firman itu bisa bermanfaat bagi kami semua. Dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya, amin. Anak-anak di rumah, mari kita nyanyikan pujian ini bersama-sama ya. Tuhan Yesus baik. Haleluya. Ku
saatnya kita akan memuji nama Tuhan. Tapi sebelum itu, Tante Mei ajak semua anak-anak di rumah bangkit berdiri. Kita mau sorakan haleluya 4 kali yang paling keras. Tante Mei hitungnya 1, 2, 3. Haleluya, 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 haleluya. Semua bertepuk tangan. Ya, bangkit berdiri. Kita memuji nama Tuhan. Ya, sama-sama katakan setinggi tingginya langit, lebih tinggi kasihnya Yesus. Amin, haleluya.
kita berdoa dulu. Kita angkat pujian Yesus aku cinta padamu. Haleluya. Yesus, aku cinta padamu. Yesus, tetaplah bersamaku. Tiada yang dapat menggantikanmu. Engkaulah jaminan hidupku. Firman-Mu tiada akhir, janji-Mu menopangku. Jalan bersamamu di setiap sisi hidupku. Yesus, aku cinta padamu. Yesus, tetaplah bersamaku. Tiada yang dapat menggantikanmu. Engkaulah jaminan hidupku. Yesus, aku cinta padamu. Yesus, tetaplah bersamaku. Tiada yang dapat menggantikanmu. Engkaulah jaminan hidupku. Engkaulah jaminan hidupku. Engkaulah jaminan Teman, mari kita berdoa untuk firman Tuhan yang kita akan dengarkan bersama-sama. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, saat ini kami siap menerima firman-Mu. Tolong kami untuk mengerti isi hati Tuhan bagi kami. Berkati juga guru-guru sekolah minggu kami yang akan membagikan firman-Mu. Urapi dengan urapan kuasa Roh Kudus. Hanya di dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya. Amin. Hai, Shalom. Apa kabar anak-anak sekolah minggu Pelem Samuel GPD Kota Palu? Tentunya dahsyat, luar biasa. Yes, yes, yes. Puji Tuhan, kita akan mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Nah, hari ini firman Tuhan Tante Yulin beri judul Beribadah dengan Segenap Hati. Kita akan baca di dalam Keluaran Ulangan pasal 10 ayat yang ke-12. Kita baca sama-sama ya. Ulangan pasal 10 ayat yang ke-12. Maka sekarang, hai orang Israel, apakah yang dimintakan daripadamu oleh Tuhan Allahmu, selain dari takut akan Tuhan Allahmu, hidup menurut segala jalan yang ditunjukkannya, mengasihi Dia, beribadah kepada Tuhan Allahmu dengan segenap hati dan dengan segenap jiwa. Ayat yang ke-13, berpegang pada perintah dan ketetapan Tuhan yang kusampaikan kepadamu pada hari ini, supaya baik keadaanmu. Nah, firman Tuhan memerintahkan kepada kita untuk takut akan Tuhan, mengikuti segala apa yang diperintahkan, mengasihi Dia, dan beribadah kepada Tuhan. Supaya apa? Dikatakan supaya baik keadaanmu. Tentunya kita semua menginginkan keadaan kita baik-baik saja. Nah, firman Tuhan ini datang kepada bangsa Israel pada waktu itu. Dan hari ini firman Tuhan ini datang kepada kita semua. Tuhan meminta kepada kita, kepada anak-anak sekolah minggu semua, untuk beribadah kepada Tuhan dengan segenap hati dan dengan segenap jiwa. Kenapa?
Karena dalam ibadah itu ada berkat ibadah yang Tuhan siapkan bagi kita semua. Nah, siapa yang suka berkat? Tentunya semua suka berkat dari Tuhan. Sebab itu kita harus beribadah dengan segenap hati, dengan segenap jiwa. Bagaimana itu beribadah dengan segenap jiwa? Kita fokus beribadah ya, tidak boleh main-main. Kita mengikuti arahan daripada yang memimpin pujian, yang membawa cerita firman Tuhan. Ketika dikatakan mari memuji Tuhan, ada yang membuka mulut menyanyi memuji Tuhan. Mari adik-adik menyembah Tuhan. Adik-adik harus bersuara, mengeluarkan suara untuk menyembah Tuhan, karena Tuhan itu sangat baik. Kita mengangkat tangan tanda kita bersyukur kepada Tuhan. Jangan guru-guru sekolah minggu, mari angkat tangan, adik-adik diam saja. Mari memuji Tuhan, adik-adik diam saja. Karena ada ya Tante Yolinda 1, 2, tapi tidak semua ya. Walaupun teman-teman wah girang-girang menyanyi, yang lain cuma diam, tengok kiri, tengok kanan. Mungkin lihat itu teman satu bajunya baru. Oh, itu bajunya bagus, sepatunya baru. Nah, adik-adik yang tidak sungguh-sungguh beribadah, dia tidak akan diberkati oleh Tuhan. Ketika dia pulang tidak dapat apa-apa, pulang kosong, karena dia tidak sungguh-sungguh beribadah kepada Tuhan. Tetapi bagi anak-anak yang sungguh-sungguh beribadah kepada Tuhan, dia akan merasakan bahwa Tuhan menjamah hidupnya. Ya, kita akan merasakan bahwa ada Tuhan hadir dalam setiap ibadah kita, sehingga kita pulang dengan wah sukacita. Paling pulang sambil menyanyi, pulang dari gereja sampai ke rumah kita penuh dengan sukacita. Nah, apa sih janji ibadah itu? Ada yang mau tahu? Nah, mari kita lihat dalam Keluaran 23 ayat yang ke-25. Kita baca sama-sama ya. Tetapi kamu harus beribadah kepada Tuhan Allahmu, maka Ia akan memberkati roti makananmu dan air minumanmu, dan aku akan menjauhkan penyakit dari tengah-tengahmu. Wow, luar biasa. Ketika kita beribadah dengan sungguh-sungguh, makanan minuman diberkati. Apa yang kita butuhkan Tuhan siapkan, Tuhan cukupkan. Segala penyakit dilalukan. Wah, apalagi hari-hari ini ya, semua orang seluruh dunia pada takut yang dengan namanya virus corona. Aduh, takut. Banyak yang terjangkit adik-adik, banyak yang mati. Tetapi bagi kita, bagi anak-anak sekolah minggu yang rajin beribadah, rajin berdoa, yang sungguh-sungguh beribadah, Tuhan pasti akan pelihara. Walaupun mungkin satu saat Tuhan izinkan kita mendapat penyakit, tetapi kalau kita berdoa dengan sungguh-sungguh, pasti Tuhan akan menyembuhkan kita dengan kuasanya yang dahsyat dan luar biasa. Wah, adik-adik, karena itu dikatakan tapi kamu harus ya, tidak boleh tidak, harus beribadah dengan sungguh-sungguh. Kita melatih kehidupan kita untuk selalu beribadah. Nah, ada dilihat ya, kita lihat di dalam 1 Timotius 4 ayat yang ke-7 bagian B, di sana dikatakan, latihlah dirimu beribadah. Ternyata ibadah juga harus dilatih. Bukan cuma bulu tangkis, bukan cuma taekwondo, bukan cuma main bola yang harus dilatih, tetapi ibadah juga harus dilatih. Supaya apa? Supaya kehidupan kita terbiasa dengan yang namanya ibadah. Nah, kalau sudah terlatih, terbiasa, ketika adik-adik tidak beribadah, adik-adik akan merasakan ada sesuatu yang kurang dalam kehidupan kita. Kalau sudah terlatih beribadah, walaupun adik-adik di mana saja berada, adik-adik akan berusaha untuk, di mana tempat ibadah, saya mau beribadah. Atau ketika hari Minggu, walaupun sekarang belum bisa beribadah di gereja, ibadah online. Hari Minggu cepat-cepat mandi, mempersiapkan diri untuk beribadah kepada Tuhan. Itu yang adik-adik yang sudah terlatih dalam hal beribadah. Nah, ayat dalam 1 Timotius ayat pasal 4 tadi, ayat yang ke-8, adik-adik kita baca ya. Latihan badan ini terbatas gunanya, tetapi ibadah itu berguna dalam segala hal, karena mengandung janji baik untuk hidup ini maupun untuk hidup yang akan datang. Nah, ternyata ibadah itu berguna dalam segala hal. Latihan-latihan yang adik-adik biasa lakukan, taekwondo, bulu tangkis, main bola, dikatakan sedikit gunanya, terbatas gunanya ya. Tetapi ibadah itu berguna dalam segala hal, karena apa? Mengandung janji untuk hidup sekarang ini dan untuk hidup dikatakannya akan datang. Ketika kita hidup di dunia ini, segala sesuatu Tuhan cukupkan. Apa yang menjadi keperluan kita, Tuhan siapkan. Bahkan apa yang menjadi cita-cita adik-adik, mungkin ada yang
yang bercita-cita menjadi dokter, polisi, tentara, ketika ada yang beribadah dengan sungguh-sungguh kepada Tuhan, pasti Tuhan akan kabulkan, segala penyakit dilalukan. Nah, sampai di kehidupan kita di dunia ini dijamin, sampai kita mati meninggalkan dunia ini, sampai kehidupan yang akan datang. Kita akan masuk ke surga, kita akan tinggal dalam kekekalan bersama dengan Tuhan Yesus. Wah, luar biasa ya, ketika kita bersungguh-sungguh beribadah kepada Tuhan, maka Tuhan akan memberkati kita semua. Nah, adik-adik, dalam Maleakhi dikatakan ada perbedaan antara orang yang beribadah kepada Tuhan dengan orang yang tidak beribadah. Sebab itu mari adik-adik, Tante Lili mengajak firman Tuhan, mengajak kepada kita supaya kita beribadah dengan sungguh-sungguh kepada Tuhan, maka Tuhan akan memberkati kita. Ya, ketika kita sungguh-sungguh kepada Tuhan, tidak ada yang perlu kita takutkan, tidak ada yang perlu kita khawatirkan. Apa? Tuhan yang menjamin kehidupan kita. Haleluya adik-adik. Mari kita beribadah dengan sungguh-sungguh. Kita takut akan Tuhan. Takut akan Tuhan itu bagaimana? Melakukan apa yang Tuhan kehendaki dalam kehidupan kita. Dan kita tidak melakukan apa yang Tuhan tidak kehendaki dalam kehidupan kita. Kita mengasihi Tuhan ya. Sebagai tanda bahwa kita mengasihi Tuhan, kita harus beribadah dengan segenap hati, dengan segenap jiwa. Dikatakan oleh firman Tuhan, supaya baik keadaanmu. Puji nama Tuhan. Biarlah kita semua berdoa kepada Tuhan supaya firman Tuhan menjadi kekuatan dalam kehidupan kita. Mari adik-adik, ayat hafalannya dalam 1 Timotius 4 ayat 8 ya. Yang sudah bisa membaca ya, itu ayat hafalannya. Mari kita berdoa untuk kebenaran firman Tuhan supaya Roh Kudus menjelaskan lebih jauh dalam kehidupan kita. Kunci tangan, tutup mata, kita berdoa. Terima kasih Tuhan buat firman-Mu yang kami sudah dengarkan, jelaskan lebih jauh. Roh Kudus, mampukan kami untuk kami dapat melakukan kebenaran firman-Mu dalam kehidupan kami. Tuhan Yesus, Engkau memberkati semua anak sekolah minggu Pelrap Samuel GPD Kota Palu. Jika ada yang sakit, Tuhan Engkau sembuhkan di dalam nama Tuhan Yesus. Yang lemah kuatkan dalam mereka menuntut ilmu. Beri hikmat, akal budi, kecerdasan, kepandaian, walaupun hanya melalui lewat online. Tuhan tolong campur tangan semua kegiatan belajar mereka ya Tuhan. Kami percaya Tuhan sudah menyiapkan masa depan yang penuh harapan bagi semua anak-anak sekolah minggu Pelrap Samuel GPD Kota Palu. Kami juga berdoa buat orang tua mereka, Tuhan tolong beri hikmat. Biarlah orang tua mereka senantiasa selalu membawa anak-anak mereka untuk selalu datang kepada Tuhan. Terima kasih Bapa, terpujilah Engkau kekal selama-lamanya. Ampuni kami, sempurnakan doa kami dalam nama Tuhan Yesus. Kami sudah berdoa kepadamu. Haleluya. Amin. Anak-anak yang ada di rumah, bagi anak-anak yang ingin memberkati pelayanan sekolah minggu, dapat membawa persembahan buat sekolah minggu. Nah, persembahan ini anak-anak boleh berikan di gereja, boleh berhubungan langsung dengan Tante Meske Banguna. Mari kita angkat pujian. Allah mana seperti Allahku. Ya, sama-sama ya. Allah mana seperti Allahku, tidak ada Tuhan mana seperti Tuhanku. Dia benteng perisai, menara pembebasan bagi orang yang percaya padanya. Allah mana seperti aku, tidak ada Tuhan mana seperti Tuhanku. Dia benteng perisai, menara pembebasan bagi orang yang percaya padanya. Sekali lagi, Allah mana seperti Allahku, tidak ada Tuhan mana seperti Tuhanku. Dia benteng perisai, menara pembebasan bagi orang yang percaya padanya. Bagi orang yang percaya padanya. Bagi orang yang percaya padanya.
ini kita akan mengakhiri ibadah kita pada saat ini. Mari kita tutup mata, kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus, kami mengucap syukur pada saat ini kami sudah beribadah, kami sudah menikmati berkat Tuhan yang luar biasa. Kami percaya Tuhan, apa yang kami lakukan pada saat ini menyenangkan hati Tuhan. Terima kasih, terpuji nama Tuhan. Berkati semua anak-anak sekolah minggu, berkati orang-orang tua anak sekolah minggu, berkati guru-guru sekolah minggu, semuanya diberkati oleh Tuhan. Kami mengucap syukur, kami sudah berdoa menamatkan ibadah kami pada saat ini dalam nama Yesus. Haleluya. Amin.